Soal tes PPS Pemilu 2024 disertai dengan pembahasannya. 1. Landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 membahas tentang pemilihan kepala daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membahas tentang pemilihan umum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 membahas tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD, dan anggota DPD. 2. Yang bukan merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pasal konstitusi dimaksud mengandung makna bahwasanya kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Berikut ini yang bukan merupakan penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, D. Kepolisian, E. KPPS. Jawabannya adalah D. 4. Hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pasal A. Pasal 3, B. Pasal 4, C. Pasal 5, D. Pasal 6, E. Pasal 7. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pada pasal 5 yang berbunyi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden. 5. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan tugas dari A. Bawaslu, B. KPU, C. Kepolisian, D. Kejaksaan, E. DKPP. Jawabannya adalah E. 6.
Berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah tentang peserta pemilu adalah: A. Perseorangan untuk pemilu presiden dan wakil presiden. B. Partai politik untuk pemilu DPR. C. Partai politik untuk pemilu DPRD provinsi. D. Partai politik untuk pemilu DPRD kabupaten kota. Jawabannya adalah A. 7. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Badan Pengawas Pemilu adalah: A. PPK. B. KPPS. C. PPLN. D. PTPS. E. TPS. Jawabannya adalah D. 8. Berikut ini yang bukan merupakan jajaran Badan Pengawas Pemilu adalah: A. Bawaslu Provinsi. B. Bawaslu Desa. C. PTPS. D. Panwaslu Luar Negeri. E. KPPSLN. Jawabannya adalah E. 9. Pernyataan yang benar tentang komposisi anggota DKPP adalah: A. 1 orang ex officio dari unsur KPU, 2 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. B. 2 orang ex officio dari unsur KPU, 2 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 3 orang tokoh masyarakat. C. 1 orang ex officio dari KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. D. 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 4 orang tokoh masyarakat. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Merujuk pada pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada ayat 4 disebutkan bahwa DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah 7 orang yang terdiri atas 1 orang ex officio dari unsur KPU dan 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu dan 5 orang tokoh masyarakat. 10. Kapan tahapan pemilu dimulai? A. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. B. 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. C. 24 bulan sebelum hari pemungutan suara. D. 25 bulan sebelum hari pemungutan suara. E. 28 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Merujuk pada pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada angka 6 disebutkan: tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 11. Berikut ini beberapa profesi yang tidak boleh menjadi anggota partai politik, kecuali: A. Kepala Desa. B. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. C. Perangkat Desa. D. Lembaga Swadaya Masyarakat. E. Tenaga pendamping desa. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf J berbunyi: kepala desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Pasal 51 huruf G berbunyi: perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Pasal 51 huruf J menyatakan bahwa
Perangkat desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Pada pasal 64 huruf H menyebutkan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya.